ini dengan NIM A7102308681. Pada project kali ini saya membuat student record web application berbasis AWS Cloud di AWS Academy Capstone Project pada tanggal 25 Desember 2025. Saya mengerjakannya ini sendiri dengan beberapa bantuan teman. Pada gambaran umum, skenario bisnis memiliki peluangnya, yaitu aplikasi web berbasis server lokal sering mengalami akses lambat, downtime, dan sulit diskalakan saat jumlah pengguna meningkat. Pengguna umum dan administrator yang membutuhkan aplikasi web cepat, stabil, dan selalu tersedia. Ini memberikan peluang bagi saya untuk membuat aplikasi ini dengan persyaratan bisnis untuk aplikasinya meningkatkan pengalaman pengguna, diterapkan di AWS Cloud, high availability dan scalable, aman dan berperforma tinggi, mendukung banyak pengguna. Ini adalah aplikasi yang mudah untuk digunakan. Untuk gambaran solusinya, solusi ini bertujuan untuk membangun aplikasi web berbasis cloud yang andal, mudah diakses, dan dapat dikembangkan. Dengan memanfaatkan layanan AWS dengan menggunakan cloud, aplikasi tidak lagi bergantung pada server lokal, sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi peningkatan jumlah pengguna. Apa yang dibangun? Saya membangun sebuah aplikasi web berbasis cloud yang dapat diakses melalui browser menggunakan public IP atau DNS dari Amazon EC2. Aplikasi ini terhubung dengan database untuk menyimpan dan mengelola data secara terpusat. Solusi ini dirancang sebagai aplikasi web sederhana namun siap dikembangkan sesuai dengan konsep minimum viable product MVP. Arsitek solusinya, gambaran umumnya, solusi ini menggunakan beberapa layanan utama AWS, yaitu Amazon EC2 sebagai server aplikasi web, Amazon RDS sebagai database terkelola, Amazon S3 sebagai penyimpanan file statis, security group untuk mengatur keamanan akses. Setiap layanan memiliki peran yang jelas agar aplikasi dapat berjalan stabil dan aman. Alasan menggunakan AWS dipilih karena menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan scalable, kemudahan pengelolaan layanan cloud, keamanan bawaan yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan, biaya yang dapat disesuaikan dengan penggunaan. Hal ini sangat sesuai untuk aplikasi web skala kecil hingga menengah. Penerapan AWS Well Architect Framework. Solusi ini dirancang berdasarkan prinsip AWS Well Architect Framework: reliability, performance efficiency, security, cost optimization. Reliability, aplikasi dijalankan di Amazon EC2 yang stabil dan selalu tersedia. Performance efisiensi, penggunaan S3 untuk file statis membantu meningkatkan performa aplikasi. Security, akses ke server dan database dibatasi menggunakan security group. Cost optimization, menggunakan layanan AWS sesuai kebutuhan tanpa infrastruktur fisik. Prinsip-prinsip ini memastikan solusi cloud yang efektif dan efisien.
Alur kerja aplikasi. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser. Permintaan diarahkan ke server aplikasi di EC2. Aplikasi memproses data disimpan atau diambil dari Amazon RDS. Hasil ditampilkan kembali ke pengguna. Alur ini menunjukkan bagaimana layanan AWS saling terintegrasi. Kasus penggunaan minimum viable product. Kasus penggunaan utama aplikasi ini meliputi pengguna dapat mengakses aplikasi web kapan saja, pengguna dapat melihat dan menggunakan fitur utama, administrator dapat mengelola data aplikasi. Fokus MVP adalah fungsi inti aplikasi web, bukan fitur lanjutan. Untuk solusi tambahan, aplikasi lebih mudah dikembangkan, tidak bergantung pada server lokal, siap untuk peningkatan jumlah pengguna, lebih stabil dan mudah diakses. Solusi ini menunjukkan penerapan nyata konsep cloud computing menggunakan AWS. Nah, gambaran solusi sekian banyak yang bisa saya melihat dari gambaran solusi. Diagram ini menggambarkan arsitektur dari aplikasi dari AWS Academy yang ditempatkan dalam satu VPC, yaitu available VPC dengan dua available VPC dengan ketersediaan yang tinggi, dan seluruh sumber daya yang ada dalam jaringan private AWS sehingga sistem bisa lebih terisolasi dan aman. Pengguna juga menggunakan aplikasi dengan internet menggunakan user. Nah, permintaan pertama yang pengguna itu yang diterima oleh aplikasi load balance atau ALB yang berada di public subnet atau di luar dari zona private. Selanjutnya itu load balancer itu bertugas untuk mendistribusikan ke EC2 yang berada di auto scaling group, yang dimana EC2 ini juga berada di dua availability zone yang berbeda. Pertama, aplikasi yang dapat diaplikasikan dan digunakan oleh user oleh salah satu zona jika mengalami suatu gangguan. Aplikasi web EC2 juga menggunakan auto scalingnya mencakup dua EC2 sehingga sistem itu menyesuaikan kapasitas. Selanjutnya, seperti data mahasiswa yang lain yang disimpan di RDS Amazon RDS yang ditempatkan di Amazon RDS yang berada di private untuk bertujuan bahwa data mahasiswa yang didapatkan membutuhkan sebuah keamanan tertinggi yang ini tidak dapat langsung diakses di internet langsung gitu. Dan ini demonya dengan tautan public domain yang seperti itu. Manfaat utamanya, aplikasi dapat diakses dengan cepat, berjalan di cloud AWS, data tersimpan terpusat. Berikut demonya. Oke, pada demo kali ini menunjukkan implementasi dari aplikasi yang sudah dibuat pada AWS Academy Project. Nah, di sini menunjukkan implementasi dari aplikasi yang sudah dibuat dan sudah berhasil version yang sudah saya coba deploy di AWS menggunakan EC2, VPC, RDS,
Cloud 9 dan Secret Manager. Ini menggunakan regennya USI 1. Ini adalah halaman RDS yang digunakan untuk memulai alamat email. Ada XZDP dan statusnya tersedia. Endpointnya ada di sini dan port 3306. Kita melihat dari RDS-nya, tabel dari data yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini halaman EC2 dimana instannya ada aplikasi web dijalankan dengan ada beberapa EC2 yang beberapa dikelola oleh Adobe Scalot yang ditarik dengan availability. Di sini ada tuh pemeriksaan untuk statusnya dalam pemeriksaan dan status sisanya menjalankan menggunakan tipe T-Micro dengan DNS public dan nama makro, auto scaling, rincian, lokasi, siklus, sangat menggunakan RMB. Nah, di sini kalau ada load balancer, nah ini untuk mendistribusikan ke AWS Cloud, ke beberapa insan AWS Cloud 9. Ada DNS-nya ini dan nama group, edit group, security, ID, VPC. Selanjutnya kita buka aplikasinya di sini. Nah, ini tampilan yang tadi yang sudah saya buat. Nah, untuk menampilkannya tinggal tambahkan ini start dan list yang sudah saya buat kemarin ada 4, Sasa, Abdi, Dimas, Azhar, Dewi yang ada di database. Nah, ini untuk menambahkan tinggal add new student, isi saja username di cloud. Nah, kalau mau edit tinggal edit, ganti nama atau apapun, ganti ini, submit. Nah, udah berganti
Jika ingin menghapus, tinggal hapus. Delete student dan hilang. Selesai. Terima kasih. Pelajaran yang telah dipelajari, tentunya tantangan utama yang dihadapi adalah konfigurasi layanan AWS yang sangat sulit, khususnya saat menyiapkan instansi EC2 dan menghubungkan dengan layanan lain. Ini pembuatan web pertama dan saya kesulitan. Saya mengatasi tantangan ini dengan mempelajari sumber daya modul AWS Academy, dokumentasi AWS, serta mengikuti panduan lab yang disediakan. Saya belajar membuat dan mengelola instansi EC2, menerapkan aplikasi web di cloud, memahami dasar arsitek cloud AWS. Saya ingin meningkatkan skala aplikasi web dan mengembangkan fitur agar dapat digunakan lebih banyak pengguna. Pelajaran utama yang saya dapatkan adalah pemanfaatan Amazon EC2 sebagai server aplikasi, Amazon RDS sebagai database MySQL, serta security group untuk mengatur keamanan akses jaringan. Aplikasi web dijalankan di EC2 dan dihubungkan ke database RDS melalui koneksi privat yang aman. Selain itu, saya juga belajar cara melakukan konfigurasi database seperti membuat user database serta melakukan import data menggunakan perintah MySQL. Proses balancing juga menjadi bagian penting. Pelajaran lainnya adalah memahami konsep public domain. Secara keseluruhan, proyek ini memberikan pemahaman nyata tentang arsitektur aplikasi web cloud, arsitek, integrasi server dan database, serta penerapan keamanan dasar di AWS. Pengetahuan ini sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan aplikasi berbasis cloud di dunia industri. Terima kasih.